Saat dunia mengunci diri, janganlah kita menutup hati. Mari bersama jalankan nurani, agar nanti Bali kembali. Setiap kita mesti berjuang, bergandeng tangan untuk satu tujuan. Jangan menyerah, kita belum kalah, untuk wujudkan Bali kembali. engkau yang di sana, kami yang di sini, siap sepenuh hati menerima dan memberi. Kami yang di sana, engkau yang di sini, kita jalankan bakti bersatu dalam doa agar Bali, Bali, Bali pun kembali. Teringat istilah tanpa hasil, Kamu adalah aku adalah kamu. Buang perbedaan, rangkul persatuan, untuk menyambut Bali kembali. Engkau yang di sana, kami yang di sini, siap sepenuh hati menerima dan memberi. Kami yang di sana, engkau yang di sini, kita jalankan bakti bersatu dalam doa agar Bali, Bali, Bali. Engkau yang di sana, kami yang di sini, siap sepenuh hati menerima dan memberi. Kami yang di sana, engkau yang di sini, kita jalankan bakti bersatu dalam doa agar Bali, Bali, Bali untuk kembali. La 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 la, la 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 la, Bali kembali. Bali, salah satu lukisan alam terindah yang dianugerahkan Sang Pencipta. Daya tarik alam, seni, dan budaya yang begitu besar membuat wisatawan domestik dan mancanegara ingin selalu mengunjunginya. Bali tidak hanya masalah keindahan budaya dan alamnya, tapi juga bawah laut sangat indah. Yuk, kapan-kapan kita diving bersama ya. Sektor pariwisata menjadi magnet terkuat yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Bali yang juga berdampak pada pendapatan devisa negara. Wonderful. Suguhan pemandangan ekosistem bawah laut Bali sangat memanjakan mata. Keanekaragaman hayati pun masih terjaga di sini. Sebuah kisah perjalanan yang mengagumkan dan harus diceritakan kepada semua orang.
Keindahan Bali terpancar di setiap sudut desa. Tak terkecuali Desa Tampak Siring yang terletak di Kabupaten Gianyar. Melihat potensi ini, Bank Indonesia pun berkomitmen untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung dan mendorong pariwisata terintegrasi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Bali. Datanglah ke Tulamben dan segala macam, itu alam bawah lautnya sangat indah. CSR kami adalah dalam rangka juga partisipasi untuk mengembangkan Desa Tampak Siring ini supaya lebih. Upaya lain yang dilakukan Bank Indonesia dalam memajukan sumber daya alam dan manusia di Bali, yaitu dengan memberi ruang untuk pengembangan UMKM. Wow, enak ini ada. Wah, betul. Rasanya lime-nya, tahu kan lime rasa agak juicy, jeruk-jeruknya itu. Lemonnya itu terasa, kintamaninya kalau di Bali itu khasnya agak sepet-sepet, itu ada, tapi tambah wine-nya ini tambah segar. Tak bisa dipungkiri, Bali adalah pusatnya kreativitas dan seni. Sentuhan kearifan lokal menghasilkan produk khas yang menjadi komoditas ekspor. Pesona lain yang ada di sini adalah Istana Tampak Siring, sebuah tempat peristirahatan Presiden Soekarno yang dibangun tahun 1957. Sebuah peninggalan sejarah yang masih sangat terjaga. Begitu indahnya Istana Tampak Siring, ini adalah istana yang begitu indahnya, yang sangat mengasahkan, salah satu yang terindah di dunia. Sekian laporan saya, Gubernur Bank Desa Peri Warjio melaporkan dari Istana Tampak Siring. Sampai jumpa. Selamat pagi Bapak Ibu, kami mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Kami mohon Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera agar segera mengaktifkan kamera di laptop maupun gawai. Yang terhormat Ibu Ida Rosida, selaku Direktur Bank Indonesia Institute beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Trisno Nugroho selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bang Terelie, pembahas selaku penulis buku Pulang Pergi, Ibu Oka Rusmini, penulis buku dan puisi asal Bali, selaku moderator pada acara bedah buku Pulang Pergi pagi hari ini, serta Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, akademisi, mahasiswa, serta seluruh peserta bedah buku yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan perkenanannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan bahagia pada acara bedah buku Pulang Pergi pada hari ini 18 Maret 2021. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pagi hari ini bersama-sama akan kita dengar pembacaan doa. Untuk petugas kami persilahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya.
Saya memandu jalannya doa dengan agama Hindu. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Avijnanastu Namasida. Om Sirirastu Taastu Yanama Swaha. Om Ekwadanta Yavedimani Wakratuna Yadimani Tanodante Prachodaya Wakratuna Mahakarya Surya Koti Sama Prabha Nirvignam Kurma Dewa Sarva Karya Sarvada. Om Gam Ganapati Namah. Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimami Yoyona Prachodaya. Ya Tuhan, kami haturkan sembah sujud bakti kehadapan-Mu. Karena atas kuasa-Mu, kami dapat melaksanakan kegiatan Nita itu termute tuh yang doa. Dibuka. pada acara bedah buku pulang pergi karya Terelie. Begitu besar anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga terangilah kami agar rasa syukur senantiasa memenuhi hati dan pikiran. Ya Tuhan, keagungan-Mu tiada tara, tiada doa dan harapan luput dari-Mu. Keberadaan kami semua hari ini tentu tidak luput dari doa terbaik orang tua, keluarga, kerabat, dan para sahabat kami. Terimalah, semoga pancaran sinar-Mu memberikan jalan yang terang benderang, memberikan suluh pikiran, menganugerahkan kekuatan jiwa dan raga dalam melaksanakan swadharma. Ya Tuhan, kami sadar betul bahwa yang menjadi hak kami hanya melaksanakan tugas kewajiban dan bukan pada pahala dari tugas kewajiban yang kami lakukan. Hasil kami bukanlah penyebab dari hasil perbuatan, namun kami tidak terikat untuk tidak melakukan tugas kewajiban itu. Ya Tuhan, tiada yang lain yang maha kuasa mengendalikan seluruh ciptaan. Kami persembahkan segala cita-cita kami kepadamu. Ampunilah segala dosa pikiran, perkataan, O Sadaya Santi Vanaspataya Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih untuk petugas pembaca doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kepada Bapak Trisno, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih Mbak Nita atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Ida Rosida, ini saya belum lihat, selaku Direktur Bank Indonesia di Institut, beserta dengan jajarannya, ada Pak Sidik, jadi saya juga lihat ya, Pak Sidik juga ada di situ. Pagi Pak. Ya, pagi Mbak Ida, makasih. Yang kami hormati, tadi panggilnya Bang ya, Bang atau Bapak atau Mas Terelie, pembahas selaku penulis buku Pulang Pergi. Ini banyak sekali nih Pak kayaknya Pak, penggemarnya, followersnya. Ini ada sekitar hampir 500 peserta ya. Ini ada Genpi, ada penggemar-penggemar yang di Bali juga, ini cukup banyak. Keluarga saya, istri, anak juga pada suka nih Pak. Kemudian yang kedua kepada Ibu Ida Ayu Oka Rusmini, ini penulis novel dan puisi yang asli Bali, selaku moderator pada acara bedah buku Pulang Pergi ini. Yang belum tahu Bu Ida Ayu Oka Rusmini pasti sudah banyak yang tahu juga, ini penggemar juga banyak ini, banyak mendapatkan award dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Dan juga banyak menulis buku novel-novel yang luar biasa, yang menarik, dan tentunya ada nuansa transformasi di Bali. Bapak Ibu, tentunya dari pejabat dari OPD, akademisi, mahasiswa, dan seluruh penggemar dari Bang Terelie, dan juga tentunya dengan Ibu Oka Rusmini, yang saya banggakan semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya agak grogi karena ini dua-dua ini tulisnya Bu Bang Terelie dan juga Ibu Oka Rusmini, ini dua-dua novelis yang luar biasa. Kebetulan saya banyak Ibu otak kirinya, jadi ya pemahaman terhadap sejarah walaupun minat, tapi belum terlalu minat banget. Tapi saya senang karena keluarga saya juga menyenangi novel-novel seperti itu. Ada putri-putri saya dan istri saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersama-sama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan perkenankannya kita masih diperkenankan, diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama menyambung tali silaturahmi pada kegiatan bedah buku yang sangat terkenal, yang paling baru di akhir karya dari Bang Terelie, Pulang Pergi, yang sudah banyak sekali di sosial media dibahas dan diberikan pendapat ya. Hadirin sekalian yang saya banggakan, penggemar novel-novel yang baik ini, pada kesempatan yang baik ini kami Bank Indonesia, perwakilan Bali, menyelenggarakan kegiatan bedah buku, merupakan kolaborasi bersama antara perpustakaan Bank Indonesia Bali di bidang kehumasan dengan Bank Indonesia Institute. Tanpa Bank Indonesia tidak bisa mengundang dua tokoh novelis terkenal ini. Kegiatan bedah buku ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan budaya literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca pegawai dan masyarakat, serta memperluas akses terhadap literatur dan referensi yang berkualitas, baik berupa buku elektronik di masa pandemi maupun buku-buku yang lain. Bapak Ibu mahasiswa, adik-adikku sekalian yang belum lihat ini COVID ya, belum, nggak tahu dibuka atau belum Mbak Suke sama Mbak Nita. Perpustakaan Bank Indonesia sudah mengikuti kekinian. Bahkan kita lihat di sosmednya sangat cozy dengan berbagai macam buku-buku menarik, dan ada elektronik dan juga buku-buku terkini. Sebenarnya kalau dulu hampir 9 juga untuk ada pojok anak-anak, tempat diskusi, dan juga membahas berbagai macam informasi yang terbaru. Sebagai informasi, Perpustakaan Bank Indonesia telah menyediakan sebuah aplikasi bernama IB Library yang memungkinkan masyarakat untuk membaca buku-buku elektronik koleksi Bank Indonesia, ini yang di Bank Indonesia Pusat ya, tapi juga bisa diakses oleh siapa saja. Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis di Play Store, Android, dan terbuka untuk publik. Bank Indonesia percaya bahwa bangsa yang cerdas berawal dari kebiasaan membaca, kemampuan membaca yang kuat.
Untuk itu aplikasi IB Library hadir sebagai salah satu media untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Bangsa Indonesia itu atau kita semua tahu bahwa kemauan membaca masyarakat Indonesia itu tinggi. Terbukti WhatsApp itu paling banyak di Indonesia. Jadi membaca itu senang. Namun daya bacanya yang kurang. Itu yang perlu kita dukung. Oleh karena Perpustakaan Bank Indonesia di pusat dan di Bali maupun nanti di IB Library, kita ingin anak adik-adikku yang muda ini daya bacanya yang panjang, daya bacanya yang bagus. Kita ketinggalan sama Jepang maupun negara-negara maju terkait dengan daya baca. Kalau daya melihat saja, lihat WhatsApp pendek-pendek, iya. Tapi membaca buku yang cukup tebal itu kurang. Itu yang kita maui bahwa membaca buku yang harus dalam. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, buku yang dibedah kali ini oleh Bank Indonesia Provinsi Bali adalah buku Pulang Pergi karya Terelie. Adapun buku tersebut akan dibedah langsung oleh pengarangnya sendiri, Bang Terelie atau Bapak Terelie, dan juga akan dipandu oleh penulis dan puisi terkenal dari Bali, yaitu Ibu, ini sebenarnya lebih muda dari saya, Ibu Ida Ayu Okarusmini, tapi prestasinya luar biasa. Dua-duanya adalah novelis luar biasa. Buku Pulang Pergi yang baru diterbitkan, ini kan baru Januari 2021, masih fresh from the open, berkisah tentang keluarga, kalau dalam bahasa kami adalah penguasa pseudo ekonomi. Ini bahaya di pseudo ekonomi sebenarnya. Mulanya kita ingin agar terregulasi sebenarnya Pak pseudo ekonomi. Di Cina itu terjadi pseudo ekonomi. Mestinya harus lembaga-lembaga yang jelas yang bertanggung jawab. Tapi ini kan novel yang bagus sekali, menarik ya. Nanti tentu saya juga bisa salah ini ya. Dalam buku ini pseudo ekonomi tidak lagi merujuk kepada barang-barang ilegal. Ini kejahatan kriminal yang nampak dan atau upaya penghindaran pajak dan sejenisnya, melainkan raksasa ekonomi yang terlihat legal ini, yang benar legal resmi dengan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, tapi sejatinya dikendalikan, dimiliki oleh keluarga penguasa pseudo ekonomi. Ini para penggemar tentu ada banyak perspektif membaca buku Pulang Pergi ini. Saya semalam juga baca, bukan perspektif ekonomi, itu perspektif yang lain, yang banyak sekali, menarik sekali. Tidak hanya sekedar bercerita kisah fiksi semata, namun buku ini juga memuat kehidupan politik, isu-isu modern, dan juga bagaimana cara mengembangkan motivasi diri dalam menghadapi masalah kehidupan, serta syarat akan pesan kehidupan yang praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Moga-moga pas nih ya Pak Bang Terelie ya, Mas, pemahaman kami di sini ya. Ini kalau keliru nanti ya Pak Supri sama Mbak Anita. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, selamat berdiskusi dan semoga pembahasan atau bedah buku Pulang Pergi karya Terelie ini dapat berjalan dengan lancar, serta memperkaya dan memberikan inspirasi kasana ilmu pengetahuan kita anak-anak muda ini. Tentunya terima kasih kepada Ibu Ida Rosida, Pak Sidik dan Bin, serta teman-teman Perpustakaan Bank Indonesia Bali yang terus tanpa lelah terus mengkomunikasikan, membedah, mengajak masyarakat untuk terus melakukan mendalami buku. Wah, ini udah 525, luar biasa penggemarnya. Saya kira terima kasih sekali lagi, tentunya sangat menarik hari ini. Tadi hari ini ada diskusi mengenai ekonomi pun tidak kalah Pak dengan masalah Terelie ini. Ini Terelie sudah 4 kali daripada bedah membahas ekonomi Bali pasca vaksin. Menarik. Saya kira itu, sekian, terima kasih. Mohon maaf agak kelamaan. Om Cairin Paramasanti, Om Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Trisno Nugroho. Demikianlah sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Bapak Ibu sekalian, acara bedah buku ini merupakan kolaborasi antara BI Institute dengan Perpustakaan KPWBI Provinsi Bali dalam rangka World Book and Copyright Day 2021. Sebelum memulai, mari kita simak bersama video profil Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Bali. Selamat menyaksikan. Belum. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam
dan warisan budaya yang melimpah. Potensi tersebut menjadikan Bali sebagai provinsi yang berperan strategis terhadap pembangunan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai pihak yang turut serta dalam memaksimalkan potensi perekonomian dan ilmu pengetahuan di Bali, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali mendirikan perpustakaan yang terletak di Jalan Letda Santula nomor 4 Kota Denpasar. Perpustakaan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali diresmikan pada tanggal 29 Januari 2020 oleh Ibu Destri Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali adalah perpustakaan khusus yang dikelola oleh Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyediakan dan mengelola koleksi perpustakaan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perpustakaan kami dilengkapi lebih dari 6.071 koleksi buku cetak dan digital. Kami juga menyediakan fasilitas baca dengan desain yang modern dan kekinian sehingga membuat pemustakaan nyaman untuk menghabiskan waktu di dalamnya. Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mempunyai fasilitas ruangan yang meliputi ruangan baca. Ruangan ini disediakan untuk pengunjung perpustakaan agar nyaman membaca buku, membuat tugas, ataupun riset. Kids Corner. Ruangan ini bernuansa ramah anak, dipenuhi koleksi buku dan mainan edukasi untuk anak. Ruangan ini terletak di bagian barat. Discussion Room yang disediakan bagi para pegawai dan pengunjung untuk diskusi dan rapat. Idea Room bernuansa lebih santai dengan bantal duduk yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan diskusi. Conference Room. Ruangan ini merupakan ruangan untuk conference antara pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada para media terkait tugas, kegiatan, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Lounge perpustakaan yang nyaman dan eye-catching sebagai tempat tunggu atau baca yang akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi pemustaka. Selain di ruangan perpustakaan, pegawai dan stakeholder juga dapat menikmati layanan perpustakaan, antara lain Wi-Fi dengan kecepatan tinggi, perangkat multimedia dan komputer, jembatan perpustakaan, yaitu tempat baca bagi pegawai atau stakeholder di ruang tunggu tamu di setiap unit kerja, troli ilmu, yaitu perpustakaan keliling yang beroperasi setiap hari Jumat. Terdapat juga kegiatan bimbingan pemustaka, seperti edukasi ke bank sentralan, bedah buku, talk show, seminar, dan lain sebagainya. Nikmati juga fasilitas lain yang berbasis kemajuan teknologi untuk mempercepat proses akses informasi secara daring atau online, seperti IB Library, e-book, e-journal, publikasi periodikal, koleksi digital, dan audiovisual, serta clipping berita dari berbagai media cetak yang disajikan secara digital maupun cetak. Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali merupakan perpustakaan pusat referensi dan informasi di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah terlengkap di Bali. Bapak Ibu, kita sampailah pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu bedah buku Pulang Pergi karya Bang Terelie. Adapun yang memoderatori acara ini adalah dengan Ibu Oka Rusmini. Ibu Oka, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar jelas, Nita. Untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu. Silahkan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi jajaran BI. Saya terharu sekali adanya acara ini. Ternyata BI juga mempunyai konsentrasi untuk memajukan literasi di Indonesia. Saya senang sekali juga bisa berkenalan dengan Darwis
Uda Darwis, saya panggil, atau Beli Darwis, Terelie. Jadi acara ini menjadi hal yang sangat menarik karena kita bisa berdiskusi dan mengenal lebih jauh Uda Darwis atau yang biasa dikenal dengan Terelie. Baik, terima kasih kepada Pak Trisno, Ibu Ida, selamat pagi jajaran BI, terima kasih sekali. Oke, saya akan mulai dengan mantra yang paling kita kenal di dalam dunia kepenulisan Indonesia. Kalau kita berbicara tentang penulis Indonesia, pasti kita tidak lupa dengan Pram. Pram selalu mengingatkan kita, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, kutipan kalimat Pram ini tentunya akan membuat kita yang hadir di sini akan senang mendapat ilmu dari Uda Darwis atau lebih dikenal dengan Terelie yang lahir pada tanggal 21 Mei 79, masih muda sekali. Jadi perlu kita berbagi sama Terelie. Saya bacakan sedikit CV beliau. Terelie sendiri merupakan anak ke-6 dari total 7 bersaudara. Meski begitu, orang tua Terelie membesarkan anaknya sehingga tumbuh menjadi pribadi yang berpendidikan. Kita semua tahu bahwa Terelie adalah penulis yang sangat dikenal di Indonesia. Saya memiliki 12 catatan-catatan untuk Terelie. Kegiatannya setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku fiksi, dimulai dari tahun 2005 sampai hari ini. Terelie memiliki hampir 50 jenis buku dengan berbagai macam cerita anak dan berbagai macam topik yang bisa digalinya dengan lincah dan lancar. Tentu sebagai seorang pembaca, kita juga tidak ingin membaca saja, tapi kita tentu ingin gimana sih triknya Uda Terelie menulis. Tapi kalau kita berbicara tentang Terelie, tentu kita tidak bisa menguliknya karena Terelie ini konon rada-rada misterius. Lalu saya punya catatan lagi. Terelie ini menulisnya kan kita tahu bahwa sejak tahun 2005 banyak sekali bukunya. Tapi ya, untuk topik kali ini yang menarik sekali yang perlu didengar baik-baik oleh seluruh peserta yang hadir hari ini. Buku ini adalah buku kelima dari serial aksi Terelie. Yang pertama itu Negeri Para Berdebah. Ini terbit tahun 2012. Nah, ini Negeri Berdebah ini merupakan novel realis karya Terelie. Merupakan sindiran terhadap para manusia yang rakus akan sesuatu. Ini diterbitkan pertama kali oleh Gramedia Pustaka Utama. Disusul buku yang kedua, Negeri di Ujung Tanduk. Nah, di Negeri di Ujung Tanduk ini kehidupan semakin rusak, bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang memilih tidak peduli. Lanjut tahun 2015. Nah, ini judulnya Pulang. Ada kata-kata yang menarik yang saya membuat kita pasti akan tertarik. Aku tahu sekarang lebih banyak luka di hati bapakku dibandingkan di tubuhnya. Juga mamaku. Lebih banyak tangis di hati mama dibanding matanya. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Lanjut, 2018, Pergi. Sebuah kisah tentang menemukan tujuan kemana hendak pergi melalui kenangan demi kenangan yang dironce sama Terelie dengan sangat manis tentang masa lalu. Pertarungan hidup mati untuk memutuskan kemana langkah kaki akan dibawa. Nah, novel yang kelima ini yang kita bahas pagi ini adalah Pulang Pergi. Bagaimana, apa isinya novel ini, kita akan berbicara lebih lanjut dengan Uda Terelie. Halo Uda, sudah siap-siap Uda? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Uda Terelie, mari kita mengiris-ngiris novel Pulang Pergi Uda. Berbagi. Baik. Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada, entah itu Uda, ada di mohon Sumatera. maaf dulu, Uda, saya mau ngasih informasi, Uda. Halo rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Jadi ini kita banyak saya dilimpahkan hadiah. Jadi kita akan mendapatkan souvenir untuk 250 orang pendaftar pertama. Jadi nanti ini silahkan Pak berhubungan langsung kepada panitia. Ini lagi Uda, hadiah dari Uda nih, 10 penanya terbaik dapat buku yang sudah ditandatangani oleh Uda. Oke. Saya kira hadiahnya mobil gitu atau motor. Ya untuk kita Uda.
Udah nanti yang udah sendiri yang memilih penanya yang terbaik. Mungkin kita gabung biar adil. Udah ya. Boleh. Kita gabung nanti yang nanya mungkin nggak sempet angkat tangan. Lalu kita coba yang kita gabung pertanyaannya dengan pertanyaan yang di chat. Oke, udah. Silahkan. Sehat selalu, udah. Sehat. Oke, silahkan. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh termasuk tadi dari Pak Doni dari BI, juga Ibu Oke, Pulang Pergi itu adalah novel dengan genre aksi. Saya itu kan sebagai penulis kadang nasibnya tidak gini lah ya. Yang pertama, kan banyak orang bilang Terelie itu penulis terkenal. Nyatanya tidak juga. Nyatanya tidak juga. Saya sering naik pesawat, sebelah saya membaca novel saya, dia nggak punya ide sama sekali kalau penulisnya duduk persis di sebelahnya. Sering itu terjadi. Atau naik kereta gitu ya, naik KRL. Kalau Jakarta ini kan ada KRL. Di depan itu duduk anak gadis siapa gitu lagi baca novel saya. Dia nggak punya ide kalau yang lagi bergelantungan berdiri di depan dia persis adalah penulis novelnya. Jadi itu bukan penulis terkenal juga. Pun termasuk banyak orang yang merasa sudah kenal dengan Terelie, tahu siapa Terelie, tapi sejatinya juga tidak pernah membaca buku Terelie atau tahu Terelie itu menulis genre politik, ekonomi, aksi, novel-novel yang seperti itu. Kan kecenderungannya orang akan selalu bilang Terelie itu motivator gitu ya, novelnya baper, galau. Mereka tidak tahu bahwa saya punya genre yang sangat khas, yaitu genre aksi. Bukunya sudah 5. Ya, buku yang pertama itulah Negeri Para Bedebah. Negeri Para Bedebah itu menarik karena novel ini sampai hari ini masih laku, dibaca banyak orang, mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai lembaga. Itu bercerita tentang carut-marut perekonomian politik di Indonesia. Baru novel berikutnya adalah Negeri di Ujung Tanduk, menyusul Pulang Pergi. Buku kelima adalah Pulang Pergi. Memang judulnya dibuat seperti itu, Pulang Pergi, Pulang Pergi. Mungkin besok lusa saya akan lanjutkan dengan mudik gitu ya, atau kapan pulang. Jadi, tapi yang pasti nanti buku ke-6-nya adalah gabungan dari Negeri Para Bedebah, Negeri di Ujung Tanduk, yaitu Bedebah di Ujung Tanduk. Itu buku ke-6. Tapi kita bahas dulu buku yang kelima ini. Nah, kenapa buku ini dipilih oleh Bank Indonesia untuk dibahas hari ini saya juga tidak tahu. Tapi ini pilihan yang pas sebenarnya kalau untuk audiensnya Bank Indonesia. Karena seperti yang tadi dibahas oleh Pak Doni, buku ini bercerita tentang shadow ekonomi. Buat kalian yang pernah belajar tentang ekonomi atau mungkin dulu kuliah di ekonomi, kalian akan tahu bahwa selain perekonomian yang legal yang sah terlihat oleh kita, terus dipajaki dan sebagainya, juga ada potongan ekonomi yang tidak membayar pajak, tidak dikenal oleh orang, tidak diketahui dan seterusnya. Mungkin dulu istilahnya black market, gitu ya, underground ekonomi. Tapi dalam novel ini definisi tersebut sudah tidak relevan lagi, karena menurut cerita buku ini keluarga penguasa shadow ekonomi itu sudah terlalu besar. Maka kekuasaannya bukan hanya tidak bayar pajak, tapi mereka juga bisa mengganti presiden, merubah struktur negara, dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Bang Tere menulis buku ini? Aku nulis buku ini bukan dalam rangka mengajari kalian untuk jadi penjahat, bukan. Dulu waktu saya merilis Negeri Pada Bedebah, banyak pembaca saya yang bilang, Bang Tere, nanti bagaimana kalau pembaca Anda terinspirasi menjadi orang jahat dalam buku tersebut? Kan bisa saja mereka terinspirasi menjadi orang-orang yang korup dan seterusnya. Bukan itu poinnya. Poin paling pentingnya adalah menanamkan pengetahuan di kepala kalian. Hei, ternyata, karena ini fiksi ya, ternyata ada sesuatu di sana. Kan kami ini sebagai penulis fiksi, tugasnya itu kan selain menghibur dan menemani kalian ketika membaca novel-novel tersebut, juga sekalian memberikan inspirasi, manfaat, pengetahuan di kepala kalian. Syukur-syukur inspirasinya positif. Jadi ketika membaca Negeri Para Bedebah, kalian bisa berjanji, aku besok lusa pengen jadi anak muda milenial yang jujur, yang peduli. Bukan ambil penjahatnya gitu ya. Sama seperti ketika saya merilis yang Pulang Pergi ini, bukan berarti saya ingin mengajarkan kalian tidak bayar pajak gitu ya, atau mengajarkan kalian
menjadi penjahat yang keren sekali gitu ya, tukang pukul nomor 1 di dunia, istilahnya begitu di sini. Tokoh utamanya adalah Bujang, dia adalah tukang pukul nomor 1 di dunia. Dia kerjaannya adalah melanglang buana dari satu negara ke negara lain, menyelesaikan berbagai misi yang sulit sekali diatasi. Dia di atasnya James Bond dan kawan-kawan. Ini premisnya begitu. Saking kerennya dia, levelnya itu sudah sangat tinggi sekali. Nah, karena ini novel, tentu saja saya tidak akan berkutat habis-habisan dalam teori ekonomi, shadow ekonomi tersebut. Karena kalau isinya tentang teks shadow ekonomi, apa itu shadow ekonomi dan seterusnya, lebih baik ekonomi, mikroekonomi, dan pelajaran ekonomi lainnya. Dia dengan sebuah premis cerita bahwa ada seorang anak muda yang bernama Bujang, atau dalam cerita ini dia bergelar si babi hutan, yang dilahirkan di pedalaman Sumatera, yang dia ini adalah keturunan dari perewah atau tukang pukul atau pembunuh bayaran terbesar yang ada di Sumatera berpuluh-puluh tahun silam. Nah, Bujang ini adalah anak yatim piatu. Dia mulai merintis karirnya sebagai tukang pukul dari bawah sekali, walaupun dia diperlakukan spesial oleh toke besar atau kepala keluarga Tong, sampai dia mulai memahami, menguasai banyak pengetahuan. Dia sekolah di sekolah terbaik di dunia. Dia belajar ilmu bela diri dan seterusnya dari guru-guru terbaik yang pernah ada dan seterusnya, menyelesaikan misi, belajar membunuh dalam tanda kutip. Karena novel ini otomatis akan berdarah-darah. Tidak mungkin saya menulis genre aksi seperti nulis hafalan sholat Delisa gitu kan ya, atau daun yang jatuh tak pernah membenci angin, tidak mungkin. Karena ini genrenya aksi ya, berdarah-darah sekali. Ini novel bahkan nyaris 80% isinya berantem. Jadi buat kalian yang baca buku ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir isinya berantem melulu non-stop gitu ya. Jeda sebentar hanya untuk bersiap-siap di perkelahian berikutnya dan seterusnya. Nah, si Bujang tiba pada titik karir tertingginya menjadi kepala keluarga penguasa shadow ekonomi. Ada 8 pengeluarga shadow ekonomi di dunia. Salah satunya di kita, keluarga Tong. Tapi di dalam cerita ini Bujang memutuskan untuk berhenti menjadi kepala keluarga. Nah, detailnya kalian bisa baca nanti ya. Tapi buku ini memuat banyak sekali isu-isu tentang ekonomi, inklusi keuangan. Ini yang kadang dilupakan oleh pembaca. Kalian mungkin tidak menyadarinya. Novel-novel yang saya tulis itu memasukkan berbagai pengetahuan tentang, misal seperti novel tentang kamu, yang cerita tentang Sri Ningsih. Mungkin sudah ada yang pernah baca di sini. Itu memasukkan inklusi keuangan level tinggi sekali. Inklusi keuangan itu adalah pengetahuan tentang uang, tentang akses transaksi perbankan dan seterusnya. Jadi literasi itu ada banyak jenisnya ya, Nak ya. Adik-adik sekalian, saya kadang kebawa jadi dosen. Ada yang namanya literasi membaca, literasi matematika, termasuk salah satunya adalah literasi tentang keuangan, inklusi keuangan. Jadi setelah kalian baca ini, kalian akan paham bagaimana sistem perekonomian bekerja, bagaimana sistem perbankan bekerja, dan seterusnya. Mungkin itulah kenapa mungkin dipilih oleh Bank Indonesia sebagai topik kita hari ini. Kurang lebih itu Mbak Oke, Ibu Oke. Kita bisa berdiskusi, saya serahkan. Kita bersantai-santai aja. Ini udah, ini ceritanya kan kayaknya penuh aksi kayak jagoan gitu 007 gitulah istilahnya gitu. Nah udah gitu, kenapa sih kok ada pertanyaan juga dari beberapa yang saya pelajari, udah beberapa orang, kok Terelia ini jarang sekali menulis hal-hal romantis, apa orangnya nggak romantis? Saya nulis juga romantis. Kayak itu terutama Mbak Oko boleh. Saya juga menulis novel-novel romantis. Ya, dari 50 novel yang saya tulis, dari berbagai genre yang saya tulis, sebenarnya ujung ke ujung sudah ada. Kalau yang romantis itu seperti daun yang jatuh tak pernah membenci angin, kau aku dan sepucuk angpau merah. Di novel ini juga ada romantisnya ketika Bujang si dan Maria itu, dan Maria naksir gitu ya. Tapi itu hanya pemanis, sweetener dalam cerita. Karena intinya adalah aksi. Iya, nggak dieksplorasi ya. Kita tidak akan pernah tahu akhir kisah cinta Bujang dan Maria. Betul. Ini kita penasaran nih pembaca nih, ada tanggapan nih. Udah apa tuh? Udahnya sulit tidak romantis nih katanya, misterius soalnya nggak bisa. Nanti di novel-novel berikutnya, di Bedebah di Ujung Tanduk dan juga sequel berikutnya, permasalahan Bujang dengan Maria akan terus dikulik, karena itu juga bagian yang menarik bagi pembaca. Tapi lagi-lagi genre ini tetap saja genre aksi seperti itu. Di halaman saya mungkin mengasih pengumuman ya, novel ini sebaiknya kalian beli novel ini, udah Terelia sudah bilang mohon jangan beli
buku yang dibaca yang asli ya, udah harus beli buku yang asli ya, bagus. Di belakangnya tuh ada informasi yang sangat bagus. Jadi bahwa kalau bisa beli buku jangan buku bajakan ya, Dak ya. Jadi hidup menulis kan susah juga ya, Dak. Karena kita harus menulis, konsentrasi. Ada lagi pertanyaan, udah Terelie. Udah tuh produktif banget gitu. Kalau saya aja nulis tuh gue terengah-terengah sebagai penulis. Udah tuh masukkan 50 buku gitu. Ada rumor yang mengatakan bahwa ada tim di belakangnya membantu Uda. Bisa diklarifikasi Uda, monggo. Baik. Sampai 2018 itu berarti sampai buku ke-30 something, 35 gitu ya. Saya masih sendirian Mbak Oke menulisnya. Tapi sejak 2018-2019, 2 tahun terakhir, karena front tulisan saya itu semakin lebar. Jadi kan gini, saya punya serial, ada 3 sekarang serial aksi pulang pergi ini. Setiap tahun harus rilis 1 buku rencana kita. Juga ada serial Bumi, serial fantasi remaja, Bumi, Bulan, Bintang, Matahari. Itu sama juga setiap tahun harus keluar 1 buku. Pun juga ada serial anak-anak, yang si anak spesial, si anak kuat, si anak dan seterusnya. Itu juga setiap tahun ada 1 buku yang akan keluar rencananya. Nah, aku enggak mungkin begitu banyak front selebar itu, sementara saya juga harus menulis novel-novel mayor gitu ya, novel-novel yang sendirian gitu, yang stand alone, bukan serial. Nah, saya meniru contoh dari Marvel. Kan Marvel itu kan penciptanya sudah meninggal si Stan Lee kan ya, tapi sampai hari ini lihatlah komik-komiknya masih keluar, kartunnya masih keluar, filmnya masih keluar. Atau saya mencontoh Disney, Walt Disney. Walt Disney itu sudah lama sekali meninggal, tapi sampai hari ini komik Donald Bebek itu masih produktif keluar di mana-mana. Itu artinya bahwa menggabungkan gitu ya? Mengajak penulis-penulis lain sebagai co-author itu memungkinkan sekali. Tapi itu lagi-lagi hanya untuk serial. Jadi seperti serial Pulang Pergi, ini ada co-authornya. Serial Bumi itu juga ada co-authornya. Serial anak-anak juga ada co-authornya. Co-author itu adalah orang yang saya suruh menulis apa yang ada di kepala saya. Jadi Mbak Oke, saya punya framework cerita seperti apa, kerangka cerita seperti apa, karakter dan seterusnya. Dia menyelesaikan naskah sesuai yang saya inginkan. Tapi novel-novel yang stand alone rata-rata saya tulis sendiri seperti itu. Yang mana kira-kira yang tulis sendiri yang nanti kalau teman-teman menunggu Janji, Yang Telah Lama Pergi, Hello, itu novel-novel yang akan rilis yang saya tulis sendiri. Kalau yang selama ini yang sudah otomatis saya tulis sendiri seperti Negeri Pada Berdebar, Negeri di Ujung Tanduk, Pulang. Yang Pergi itu sudah ada co-author. Termasuk Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, itu rata-rata semua sendiri. Ini yang kelanjutan dari Pulang Pergi ini juga kira-kira sendiri apa gimana nih? Co-author. Tim. Udah, ini ada pertanyaan nih, saya sambil kita langsung aja tanya jawab biar nggak. Boleh silakan. Supaya ya. Ini pertanyaan buat Uda Tere, bagaimana caranya menemukan ide dan mewujudkan dalam bentuk tulisan? Apalagi jika tulisan tersebut dalam bentuk serial bersifat fiksi. Ini pertanyaan dari Farisal dari Bapeda. Monggo dijawab. Sebenarnya ide tulisan itu ada di mana-mana. Jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana cara menemukan ide tulisan, aku pengen bertanya balik ke kalian. Kenapa kalian selama ini tidak pernah bertanya ke saya bagaimana menemukan ide membuat status di Facebook, Twitter, dan sebagainya? Kenapa kalian selama ini tidak pernah bertanya ke saya bagaimana menemukan ide menulis WhatsApp dan sebagainya? Karena pada kenyataannya memang ide cerita itu bisa apa saja di sekitar kita. Sepanjang kita selalu menemukan sudut pandang yang berbeda, yang spesial, yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Hey, kenapa sebuah tulisan itu menjadi menarik dibaca banyak orang? Simply karena dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Sudah tahu novel saya yang Hafalan Salat Delisa toh, yang tentang tsunami Aceh, yang sudah difilmkan sebenarnya, difilmkan, diputar di SCTV di mana-mana. Itu kan sebenarnya hanya tentang anak kecil menghafal bacaan sholat. Tapi kok bisa dia menjadi sebuah novel, jadi sebuah cerita? Simply saya menawarkan premis cerita bahwa dia menghafal bacaan sholat karena seuntai kalung. Itu namanya sudut pandang yang berbeda. Teman-teman sekalian, kalian bisa menulis novel dengan judul hitam misalnya. Judulnya hitam. Apa yang ingin kalian ceritakan? Silakan kalau mau menceritakan tentang warna. Hitam adalah salah satu warna dan seterusnya. Tapi penulis yang baik, dia akan menemukan sudut pandang yang sangat berbeda. Hitam itu tentang apa? Jadi kurang lebih begitu, Mbak Oke. Jadi topik ini bisa sambil apa saya saja. selang-selingi.
Ini saya sengaja menggarisbawahi ini. Saya tertarik dengan tokoh yang namanya. Kalau Anda semua yang hadir di sini sudah baca Pulang Pergi, ada tokoh yang namanya Salonga. Nah ini Salonga nih selalu tokohnya tuh penjahat, tapi kok dia kayaknya ke ilmu agama gitu. Selama ini kan itu mungkin tipnya Terelie, karena orang kayaknya sudah membabi buta kejahatannya, katam lah kejahatannya. Empat sehat sempurna, kemanusiaan aja lengkap lah sebagai kejahatan. Jadi dia sempurna sebagai manusia karena dia tidak hanya, biasanya kalau orang bercerita kan banyak kan gitu yang baik. Tapi Salonga itu dengan sangat saya menikmati. Ini dalam halaman 17 nih Anda bisa baca. Mbak saya bacakan ya, Terelie. Silakan. Saat dia mati, bukankah dia hanya dikuburkan sendirian? Jadi harta sebanyak itu mau kalian bawa kemana saat mati? Kata dia. Salah satu tokohnya. Saat dia mati, bukankah dia hanya dikuburkan sendirian, jauh dari siapa-siapa, di sebuah perkampungan nelayan dekat sebuah agama. Tidak ada satu koin emas pun yang dimasukkan ke liang kuburannya. Atau kalian bisa mentransfer uang ke alam kubur sana, Bujang? Itu. Nasihatnya justru datang dari para ini. Ya, jadi memang Mbak Oke, saya mungkin serial Pulang Pergi itu dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang paradoks memang. Dia jadi gini, kalau pembaca yang detail dia akan memperhatikan. Even Bujang sendiri pun adalah tokoh yang sangat paradoks. Dia dilahirkan dari keluarga yang semi gitu ya, kakeknya penjahat, kakeknya satunya lagi adalah ulama besar. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar dia, Salonga itu sebenarnya pembunuh, penembak pistol nomor 1 di dunia, sudah membunuh puluhan orang, tapi ternyata dia juga punya sisi yang melankolis, romantis, baik, gitu ya, pernah belajar agama juga dan seterusnya. Jadi itu kayak kalau yang baca seperti bercermin dengan, bukankah kita juga begitu boleh jadi ya? Kan kadang kita merasa bahwa kita itu adalah orang baiknya, tapi boleh jadi kita itu penjahatnya sebenarnya. Termasuk saya mungkin boleh jadi adalah penjahatnya. Kalian saja yang tidak tahu apa yang saya lakukan selama ini. Ya kan? Orang mungkin melihatnya Terelie itu baik sekali, sangat peduli tentang anti korupsi dan seterusnya, tapi kalian tidak tahu apa kehidupan saya. Tapi beginilah, poinnya adalah dengan kalian membaca itu, kalian bisa bercermin, mengevaluasi, kita selalu punya pilihan untuk menjadi orang baiknya, untuk menjadi orang yang peduli dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ini ada lagi, langsung saya coba baca lagi pertanyaan. Saya ingin bertanya, apa sih kegiatan atau trik Mas Terelie sebelum menuliskan atau merancang karya Mas Terelie nih, sehingga banyak orang terbawa dalam tulisan yang teruang di buku yang Mas Terelie buat. Ya saya juga kok jadi mengidolakan yang jahat-jahat gitu jadinya tokohnya banyak baca. Oke juga nih. Oke, silakan. Adik-adik sekalian, kalau kalian pengen bertanya kegiatan saya sebelum menulis, nih saya kasih tips. Yang pertama adalah saya banyak-banyak olahraga, banyak makan sayur, banyak minum jus buah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena bukan apa-apa, teman-teman sekalian, kalaupun saya gagal menjadi penulis, gagal menyelesaikan tulisan itu, minimal saya jadi sehat, kan? Ngerti nggak ini poinnya ya? Jadi sebenarnya masih ambigu. Penulis itu sama seperti kalian. Kehidupannya sama persis seperti kalian. Saya kebetulan akuntan, lulusan dari ekonomi, tapi pada dasarnya sama persis. Bangun pagi dan seterusnya. Saya tidak pernah nulis malam hari. Saya bukan tipe penulis zaman dulu yang begadang gitu ya. Kan dulu kan begitu Mbak Oke ya. Saya dengar cerita dari Pak Pram gitu ya, atau yang masih ada sekarang ya, kayak Bang Tarji, ya, Bang Sapardi, tahun 70-an nongkrong-nongkrong gitu. Iya, Seno Gumira dan seterusnya. Begitu. Tapi rasa-rasanya saya tidak seperti itu polanya. Saya jam 9, jam setengah 10 sudah tidur. Saya tidak merokok, tidak kemana-mana, cuma ngetik aja. Hanya saja poinnya adalah, kalau kalian pengen jadi penulis, disiplin itu penting. Tidak ada negosiasi atas disiplin menulis itu. Tidak bisa kalian bilang, aku pengen jadi penulis, tapi ketika ditanya, kamu setiap hari nulis enggak? Enggak, kamu bukan penulis sebenarnya, tapi pemain handphone, pemain gadget. Itu beda sekali. Kalau kamu pengen jadi penulis, pastikan sehari menulis 1000 kata atau 2000 kata. Minimal seperti itu. Kapan waktunya? Terserah. Kalau kalian pekerja kantoran, berangkat ke kantor jam 8, ingat loh, jam 6 sampai jam 8 kalian bisa ngetik. Kalau mau, pertanyaannya nggak mau kan? Atau kalau kalian pekerja kantoran, baru pulang jam 6 sore, di rumah jam 7 sampai jam 9 bisa ngetik. Kalau mau, lagi-lagi. Karena sebenarnya 1 jam ngetik itu bisa menghasilkan 2000 sampai 3000 kata.
Novel ini tebalnya cuma 60-70.000 kata. Artinya, kalau 2.000 kata per hari, 1 bulan selesai novelnya. Itu kurang lebih, Mbak Oke. Oke, udah ini kan dalam sebuah wawancara udah ngomong ada 3 rahasia sukses dari buku saya. Yang pertama, kalau mau jadi penulis berhentilah jadi orang cengeng. Yang utama harusnya jadi penulis yang tahan banting. Mungkin bisa udah share-share ini nih anak-anak yang dengar di sini atau siapapun yang ingin jadi penulis kan jadi rame nih literasi kita. Iya. Itu yang pertama dah. Nanti kita lanjutkan yang berikut sampai 4. Baru kita buka ke jawab. Memang penulis itu harus tahan banting. Nggak ada rumusnya kalian jadi penulis malam ini nulis besok terkenal, itu nggak ada. Karena penulis itu bukan kompetisi nyanyi. Kalian bisa ikut idol-idolan, besok lusa kalian jadi selebriti. Tapi di penulis tidak bisa seperti itu. Kalian akan menikmati ditolak oleh penerbit, ditolak oleh media, dibilang tulisanmu jelek, dan seterusnya. 20 tahun dari sekarang, ketika kelas menengah di Indonesia itu terus bertambah. Kelas menengah itu artinya adalah orang-orang yang berpenghasilan cukup dan kebutuhannya tidak lagi hanya primer, sandang pangan papan. Kebutuhan mereka juga sudah masuk sekunder atau tersier. Apa itu? Yaitu mereka pengen nonton di bioskop, mereka pengen beli buku, mereka kalau beli baju tidak hanya beli baju simpel, mereka ke butik. Mereka kalau makan tidak hanya makan sederhana, mereka pergi ke KFC, McD, dan seterusnya. Ketika kelas menengah itu semakin besar di Indonesia, maka itu adalah pasar yang empuk sekali bagi industri kreatif. Saya selalu menyebutnya menulis itu adalah industri kreatif. Induk dari segala induk kreativitas itu adalah tulisan sebenarnya. Nah, kalau kalian tertarik mau jadi penulis, masa depan kalian cerah sekali. Hanya saja memang di Indonesia itu banyak isu yang belum selesai PR-nya. Yang pertama adalah pembajakan. Tapi pelan-pelan saya yakin kalau edukasi terus berjalan, pemerintah memang peduli atas edukasi tentang bajakan, situasi akan lebih baik. Buku ya. Nanti yang kedua juga adalah kita memperbaiki distribusi buku. Pun juga nanti boleh jadi 10 tahun dari sekarang boleh jadi kita akhirnya punya pemerintah yang peduli sekali tentang literasi. Sudah mungkin eranya mungkin buku disubsidi. Kan selama ini yang kita subsidi kan hanyalah PLN, listrik, BBM, itu kan disubsidi habis-habisan. Kita kan membakar ratusan triliun hanya untuk hal-hal seperti itu. Coba sekali-sekali dibakar 1-2 triliun untuk buku. Wow, itu amazing sekali. Ya, kalau mau. Amin. Oke ya, sambil menunggu Mbak Oke gabung, biar kita efisien dan efektif, tolong kalian kalau mau bertanya, tuliskan di kolom komentar, saya akan jawab secara cepat. Apakah nama Hong Li juga nama lain Thomas? Ya, betul sekali. Hong Li itu adalah nama kecilnya Thomas. Itu nama yang diberikan oleh ayah ibunya dulu. Ada artinya itu. Kalau kalian suka bahasa Cina, artinya bagus sekali buat dia. Apa kendala yang... Oke. Kendala terbesar menulis itu, adik-adik sekalian. Nih ya. Kendala terbesar menulis pulang pergi itu hanya 5 huruf. Malas. Itulah kendalanya. Kalian percaya atau tidak, bahkan ketika kalian sudah menulis banyak buku sekalipun, malas itu tetap menghantui proses kreatif. Jadi pengen ditulis, tiba-tiba moodnya nggak ada, pengen ditulis, tapi ada saja masalah gitu kan ya. Nah, kalau kalian tidak bisa menaklukkan rasa malas itu, maka tidak akan selesai novel ini. Karena menulis itu pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana menaikkan semangat ketika ketikan ditulis oleh penerbit. Adik-adik sekalian, adalah haknya penerbit mau menolak atau menerima tulisan kita. Jadi berhentilah halu sekali, kita itu ngerasa kalau kirim naskah ke sana akan diterbitkan. Nggak begitu rumusnya. Saya ditolak berkali-kali, bahkan oleh penerbit yang sudah menerbitkan buku saya. Oh, Mbak Oke sudah muncul di layar. Mbak Oke, sorry Mbak Oke. Kok kita jalan aja kayak gini, teknologi oke juga nih. Saya lanjutkan dulu. Tadi ada yang bertanya, bagaimana membangkitkan semangat ditolak oleh penerbit. Jadi intinya adalah, ketika kita ditolak oleh penerbit, ya fine-fine saja. Aku ditolak oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama loh. Penerbit yang justru menerbitkan 20 buku saya sekarang.
Kalau saya mau sakit hati dengan Gramedia Pustaka Utama, saya akan bilang ke mereka, enak aja kalian dulu nolak saya, sekarang minta buku saya, mending saya terbitin sendiri. Nyatanya enggak, saya tetap terbitkan di mereka. Karena kata kuncinya adalah adik-adik sekalian, ketika kalian memang sungguh-sungguh pengen jadi penulis, tugas kita adalah menulis. Perkara siapa yang mau menerbitkan, itu bukan urusan kita. Perkara apakah laku atau tidak, itu bukan urusan kita. Perkara apakah difilmkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas saya adalah menulis. Itulah kenapa ketika buku saya difilmkan, apakah saya terlibat dalam pembuatan filmnya? Tidak. Ngapain? Itu bukan kerjaan saya. Kalau saya mau terlibat dalam pembuatan film itu, saya saja yang jadi pemainnya kan, Mbak Oke ya. Sekalian bisa terkenal saya. Kalau pulang pergi difilmkan, orang bertanya, siapa yang bisa memerankan Bujang di situ? Saya lah. Kenapa harus cari aktor lain? Ngalah-ngalahin Dilan berarti ya. Kenapa kalian menyarankan aktor-aktor top lain gitu ya? Banyaklah aktor top Indonesia. Saya saja yang memerankan Bujangnya. Tapi karena saya penulis, saya sibuk menulis daripada jadi aktor. Nanti bersaing dengan Iko Uwais. Iya, sama Iko Uwais. Baik, silakan Mbak Oke dilanjutkan. Ayo silakan, siapa nih, saya pilih aja ya. Agus Oktaria, coba silakan. Tampilkan di layar Agus. Zoom Master. Cari namanya Agus. Ya baik, terima kasih. Oke, silakan Agus, langsung sama Uda Tere. Aku belum lihat wajahnya ini. Mana dia? Pelan-pelan. Alon-alon kelakuan kau tahu Jawa. Oke. Ya baik. Mas Agus. Ya baik, terima kasih kesempatannya Kak. Di sini saya ingin menanyakan, apa sih yang membuat Bang Terelie ini berani untuk mengangkat topik-topik ataupun ide cerita yang sedikit sensitif seperti tentang pemerintahan ataupun yang lain. Kalau kamu takut nulisnya, kamu gak usah nulis aja lah. Susah amat kau jadi orang ini ya. Terus beranilah. Saya nulis itu ketika saya nulis tentang anti korupsi di media sosial saya berani sekali. Orang mau marah silahkan. Kamu tahu nggak prestasi paling tinggi seorang penulis itu dipenjarakan gara-gara tulisannya. Itu prestasi tertingginya kalau mau jadi betul-betul perlawanan. Dan buku saya menariknya bahkan sudah dijadikan barang bukti kejahatan toh. Negeri Para Berdebah itu pernah dijadikan barang bukti kejahatan oleh polisi. Entahlah polisi baca atau tidak bukunya gitu sampai tega sekali. Yuk berikutnya. Ya, ini tambahan udah juga nyinggung-nyinggung agama, aman-aman aja nih, biasanya agak sensi nih. Tambahan deh supaya ada ini juga orang berani gitu loh nulis. Udah berani nih nulis nih tentang agama gitu. Tapi kan gini Mbak Oke, agama itu kan tetap saja kita harus tahu batas-batasnya. Ketika kita nulis tentang politik ekonomi juga kita tahu batas-batasnya. Apa batasnya? Yang pertama adalah jangan berbohong, jangan memfitnah. Yang kedua adalah jangan menebar kebencian, provokasi dan seterusnya. Yang ketiga adalah jangan mengomentari, menulis hal-hal yang memang tidak mendesak dan urgent sekalipun. Jadi ngapain menghabiskan waktu untuk sesuatu yang memang tidak penting dan seterusnya. Nah itu. Nah kalau soal agama, saya memang sejak dulu kalau sampai hari ini ya belum menulis secara detail tentang agama. Karena bahkan ketika saya curhat sedikit lah ya Mbak Perlu nih biar berbagi karena dalam satu di sebuah pertemuan di mana itu membicarakan tentang suara azan gitu. Nah, itu kan jadi gini, sensitif gitu. Itu mungkin bisa biar ngerti. Oke. Saya itu dulu pernah pengen nulis buku tentang Kapiten Patimura. Teman-teman pasti kenal Kapiten Patimura kan ya? Salah satu pejuang tokoh pahlawan di Indonesia. Saya sudah lakukan riset sangat detail dan seterusnya, tapi saya memutuskan tidak menuliskannya karena alasannya simpel sekali. Aku tidak memahami secara detail suasana kebatinan Kapiten Patimura. Karena dia Nasrani kan Mbak Oke ya. Kan kita harus memahami alasan argumen kenapa perang dan seterusnya. Nah, ketika saya menulis novel-novel lain seperti Rindu Tentang Kamu yang memang ada tentang ulama gitu ya, saya memahami alasan kebatinannya kenapa dia mengangkat senjata untuk perang. Nah, jadi ketika Kapiten Patimura saya tidak berani tuliskan, simply seperti itu. Jadi gini, bukan berarti saya tidak mau menuliskan, tidak tertarik menuliskan, tapi kita ada tanda kutip tahu dirilah. Sebenarnya Mbak Oke, ketika kita memang tidak tahu persis, kita nggak usah singgung-singgung seperti itu. Karena masih banyak poin lain yang lebih menarik diceritakan. Di Indonesia itu, menurut saya, lebih urgent kita membahas tentang anti korupsi, tentang kalau mau bahas yang lebih detail lagi, human trafficking, narkoba, obat-obat terlarang, dan seterusnya, dibandingkan kita membicarakan isu-isu yang boleh jadi bisa diselesaikan dengan sesuatu ya yang simpel-simpel saja gitu loh.
Termasuk tadi Mbak Oko sudah bilang masalah azan gitu kan ya. Aku jarang bahas-bahas seperti itu. Atau yang kalau di Bali sekarang nyepi gitu kan, ada yang tiba-tiba ngaco kerjaannya, orang lagi nyepi dia malah berisik, malah menantang dan seterusnya. Maksud saya, come on, itu sebenarnya dari dulu tradisi di Indonesia sudah saling menghormati, menghargai, bertoleransi dan seterusnya. Saya masih punya banyak sekali topik tulisan yang menarik untuk ditulis. Kurang lebih begitu Mbak Oka. Oke, sekarang Weli Saidah. Silahkan, Weli Saidah. Mungkin langsung aja Terelie langsung menjawabnya nanti. Silakan. Silakan, Welis. Weli. Baik. Kok nggak ada wajahnya ya? Sudah ada belum? Sudah. Tuh kan cantik gitu loh. Iya. Silakan. Izin bertanya. Ya, kamu memang pengen bertanya kan, Weli? Iya, Bang Tere. Jadi pernah nggak dari 50-an orang tuh mentok ide gitu. Terus gimana caranya Abang mengatasi? Baik, cukup. Saya ngerti pertanyaan kamu, Weli. Weli, kamu yang kamu baca itu 50 yang selesai bukunya. Kamu nggak tahu ada berapa puluh buku yang tidak selesai dan jadi bangkai tulisan di laptop saya. Jadi kalau kamu bertanya, pernah nggak Bang Tere itu nulis mentok? Banyak, Weli. Saya sebut dengan istilah bangkai tulisan di laptop saya. Tapi permasalahannya, kamu mau fokus meratapi naskah yang tidak selesai, atau kamu mau menulis lagi berikutnya yang bisa kamu selesaikan? Aku sih nggak mau meratapi buku-buku yang tidak selesai. Ngapain? Nggak ada poinnya lagi. Mending saya cari topik lain, saya selesaikan. Karena, yang dulu belum selesai, boleh jadi 2-3 tahun lagi ketemu ide baru, bisa diselesaikan. Baik, berikutnya. Mungkin ditambahin, udah Tere, berapa satu buku tuh paling cepat berapa, paling lambat berapa, mungkin perlu juga audiens. Kalau nulis itu Mbak Oke, yang lama itu risetnya. Jadi begini, ketika novel itu mau ditulis, itu risetnya sudah jauh-jauh hari. Contoh misalnya 2022, saya ingin menulis 3 naskah baru, 1 tentang bola, 1 tentang horor, 1 tentang detektif. Itu risetnya dari sekarang. Jadi dikumpulkan di kepala, ceritanya tentang apa, subjeknya tentang apa, karakternya apa, konfliknya apa, twistnya apa. Kadang saya tuliskan biar saya nggak lupa, kadang dibiarkan di kepala. Nah itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ketika dia sudah matang sekali, saya tahu itu matang kalau saya mimpi, kebawa mimpi gitu loh. Itu kan jadi tiba-tiba ke mimpi ceritanya, baiklah ini siap ditulis berarti ya. Ini tapi bergurau saja, bukan berarti saya betulan ke mimpi novelnya ya. Nah, itu siap dituliskan. Nah, kalau dituliskan nggak lama, Mbak Oke. Dengan kecepatan sehari bisa nulis 2.000 sampai 3.000 kata. Novel itu rata-rata 1 bulan selesai. Jadi yang sekali, lama. Ya? Yang paling lama dari riset sampai nulis paling lama yang mana? Itu bisa 2 tahun. Yang lama. Ada novel saya yang sekarang 3 tahun belum selesai. Pembaca sudah nunggu, yang telah lama pergi judulnya. Itu 2017 sudah saya umumkan, sampai sekarang belum ada kemajuan. Ini kelanjutan Pulang Pergi ini kira-kira lama apa enggak nih? Kalau yang Pulang Pergi ini karena memang dia serial, biasanya dia lebih disiplin nulisnya Mbak Oke. Jadi bahkan ketika Pulang Pergi rilis, lanjutannya sudah siap sebenarnya. Belum dirilis aja. Jadi ditabung duluan gitu loh. Sudah ada nih. Bahkan udah jadi naskahnya Mbak Oke. Sudah jadi kalau yang bertanya berdebah di ujung tanduk kapan rilis, sudah jadi, tinggal nunggu rilisnya saja. Karena memang kalau serial, kita pendekatannya dengan co-author, kita siapkan sebelum itu rilis jauh-jauh hari. Karena nanti ada kesempatan untuk merevisi jalan cerita, mengubah, kan namanya serial ya, kayak Marvel gitu kan, mereka kan kadang syuting ulang gitu loh. Kalian mungkin tidak tahu, film Marvel yang keren-keren itu, ketika dia tiba-tiba merasa kita harus mengubah sesuatu, mereka syuting ulang, walaupun itu udah jadi filmnya seperti itu. Ayo lanjut sekarang, Monica Angelina, silahkan dibuka, silahkan bertanya, biar kelihatan juga tampangnya ya, dibuka ya. Monica, Zoom Master, tolong ditampilkan. Monica, Monica silahkan. Dari mana Monica? Dari Halo, dari mana? Halo. Dari mana Monica? Jelas. Di daerahnya di mana? Dari Nggak jelas ya? Nggak apa-apa, silakan bertanya Monica. Silakan. Nah, Bang, saya di sini mau bertanya, saat buku Pulang Pergi terbit, apakah ada pro dan kontra saat buku itu telah tersebar di masyarakat luas? Baik. Kalau Pulang Pergi sih nggak ada sejauh ini, karena bukunya baru terbit, kan baru 1 bulan 2 bulan. Nah kalau dulu yang Negeri Para Berdebah itu banyak pro kontranya. Aku ingat Negeri Para Berdebah itu rilis
12 kalau nggak salah, 2014 kalau nggak salah. 2012. Nah, itu ketika pertama kali rilis rame itu, karena dia menulis tentang Bank Senturi. Zamannya Pak SBY dulu kan ada penyelamatan Bank Senturi. Saya tulislah di Negeri pada Berdebah, itu rame itu, saya ingat sekali dulu zamannya. Kebetulan dulu juga menterinya, menteri yang sekarang juga, Ibu Menkyu-nya. Jadi sesama alma mater. Iya, sesama alma mater, sesama senior. Itu rame. Tapi ginilah Monica, namanya novel itu kan fiksi. Jadi kalau ada yang ribut mau protes sama saya selalu bilang, itu fiksi. Segala kesamaan dengan karakter utama, peristiwa utama hanyalah kebetulan semata. Masa orang marah gara-gara fiksi kan? Ya itu kan ya. Itu enak kan jadi penulis novel tuh enaknya gitu ngelesnya. Berikutnya. Ini udah sebentar dulu saya tanya panitia nih sampai jam berapa kita dikasih waktu nih? Nggak ngerti ini. Halo, panitia nih sampai jam berapa kita dikasih waktu ini? Udah lebih karena ada gangguan. Kita ditambah waktu berapa nih? Kasihan juga peserta. Halo, panitia dari BI. Kita lanjutin ini sambil nunggu komentar dari BI ya, dari Dani Yudhistira. Silahkan Dani. Ini kalau peserta maunya sampai sore ini, Mbak. Iya, makanya kita tanya dulu. Karena tadi ada kesalahan teknis, jadi waktu akan kami kan 30 menit. Oke. 11.30. 12.30 sana ya. Oke. Ya, oke, silakan. Ya. Lanjut tadi. Ya, makasih atas kesempatannya. Ya. Dani silakan. Jadi untuk sesuai dengan tema kali ini, saya ingin menanyakan apa sih sarannya Bang Terilia mengenai piracy di Indonesia ya? Karena ini World Book and Copyright Day ya. Makasih. Dani, percayalah, masalah terbesar di kita itu adalah edukasi. Jadi saya yakin sekali ketika semua orang mau mengambil bagian saling mengedukasi, saling menasihati, saling mengingatkan, lama-lama kesadaran orang akan terbentuk juga. Karena kalau penegakan hukum dan segala macam, aku susah untuk komentar. Itu susah sekali dikomentari ya, penegakan hukum bajakan itu ya. Karena sampai hari ini aku nggak pernah dengar ada pembajak ditenggelamkan di laut, itu nggak ada. Kalau zamannya Bu Susi, kapal yang ditenggelamkan nyaris 1000 kan, keren sekali. Coba kalau nyaris 1000 pembajak ditenggelamkan di laut, mungkin cepat selesainya. Tapi intinya adalah, karena saya adalah penulis, bagian saya adalah mengedukasi. Satu orang saja mulai berhenti membajak atau membeli buku bajakan, menonton drama, film bajakan, menggunakan software bajakan, maka kita sudah menyelamatkan satu orang. 20 tahun dari sekarang, semakin tinggi kesadarannya, ya itu kabar baik buat semua orang yang ingin terlibat di industri kreatif. Berikutnya. Ya, silahkan. Dianovita. Halo, Dianovita. Iya, Bu. Ya, silahkan buka. Terima kasih kesempatannya. Oke. Ya, langsung Dian. Iya, Bu. Om Tere, saya mau tanya, sebenarnya ini Thomas dan Bujang dari awal memang mau digabungkan atau baru-baru ini aja kepikiran bahwa Thomas dan Bujang digabungkan? Ya memang Dianovita itu di awal-awalnya bahkan serial Bujang aja belum ada. Kan dulu yang duluan ada itu kan Negeri Pada Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk, yang tokoh utamanya Thomas. Pulang Pergi, tokoh utamanya Bujang, baru rilis tahun 2017-15 saya lupa. Nah setelah mereka rilis dua novel itu, baru kepikiran digabungkan. Pertama kali di Pulang Pergi. Tapi di Pergi dia sudah cameo. Nah nanti idealnya Dianovita cross karakter ini nanti akan semakin banyak ketika saya mulai memasukkan zaman Zulkarnain di Tentang Kamu. Jadi nanti jadi ginilah Mbak Oke ya. Saya itu sekarang membuat Avenger versi saya. Jadi novel saya itu bergabung banyak novel jadi satu novel jadi serial sendiri. Jadi Pulang Pergi ini sebenarnya dari dua serial yang berbeda. Negeri Pada Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk itu serial tersendiri. Dia lebih cenderung ke politik ekonomi lokal. Bujang itu Pulang Pergi, dia lebih cenderung ke shadow ekonomi internasional. Tapi setelah saya lihat karakternya itu mirip, Thomas sama Bujang itu bisa berantem, bergabunglah mereka di Pulang Pergi. Nah nanti di Berdebah di Ujung Tanduk, kita akan awareness lagi dengan satu karakter, atau kalau belum pun siap nanti di buku berikutnya, yaitu Zaman Zulkarnain. Ini ada di novel Tentang Kamu. Zaman Zulkarnain itu kan juga jago berantem, jadi dia bisa dimasukkan, dan dia ahli hukum.
Jadi memang kita butuh ahli hukum di situ untuk berantem. Nanti lama-lama nyatu. Tapi nggak semua bisa gabung ya, Dian. Kalau kamu berharap Ali, Raib, Sally gabung di situ nggak mungkin, karena itu fantasi sekali. Nggak mungkin Ali, Raib yang bisa menghilang bergabung di serial ini. Baik. Kalau Tengah Tegar Karang? Ya nggak mungkin. Om Tere. Itu beda sekali. Yuk berikut. Yuk berikut. Anissa Fadila, silahkan. Anissa jangan histeris, kamu slow saja. Gak apa-apa Tiri, kan lebih seru dia bisa bertemu idola. Silakan Anissa. Nggak kelihatan tuh, Tere nggak lihat wajahmu. Sengaja dia malu, biarin aja Mbak Oke. Oke, silakan. Dihidupkan dulu suaranya. Anissa sayang. Dia Anissa, langsung kamu masih gemetar dia bertemu. Halo Anissa. Bukan saya kayak ibu. Anissa Fadila. Iya, Anissa Fadila silakan. Kita ganti ya. Anissa Fadila salah orang kayaknya. Iya oke. Kayaknya dia nggak bertanya, Bu. Dia nggak mau bertanya. Oke. Dia Siapa yang mau bertanya lagi silahkan. Raise hand. Ya. Mau bertanya lagi, berhadiah buku dari. Halo, saya bisa bertanya? Oh silahkan, Mbak. Silahkan. Saya aja, Bu. Ya, saya Henry Effendi di luar, jadi mudah-mudahan suaranya agak terdengar jelas. Pak Darwis, izin mengajukan beberapa pertanyaan ini. Satu aja, mana yang Mas bisa Henry, dijawab? waktunya Satu kurang. aja, aduh ya. Oke, satu aja ya yang ringan. Ya, ini kan novel yang ditulis Pak Darwis menggunakan istilah-istilah kata-kata asing maupun yang ringan-ringan. Apakah itu bahasa Amerika Latin atau Spanyol atau bahasa India. Nah, dalam kepenulisan, katakanlah sastra, penggunaan kata-kata asing yang sederhana tersebut itu memberikan bobot yang seperti apa terhadap karya novel meskipun fiksi. Terima kasih Pak Darwis. Mas Henry, sebenarnya ya, karena itu novel itu adalah cerita fiksi, jadi kekuatan bukunya itu ada di cerita, bukan di istilah kosakata, penggunaan bahasa-bahasa asing dan segala macam. Enggak itu. Kan banyak penulis itu biar keren-keren dia pakai bahasa asing gitu ya. Enggak itu. Tapi hanya saja ketika kita menulis tema tertentu secara spesifik, padanan kata di Indonesianya enggak ada. Kayak shadow ekonomi gitu ya. Saya mau nulis dalam bahasa Indonesianya apa? Ekonomi bayangan. Kan jadi aneh kan ekonomi bayangan gitu kan ya. Jadi ya gimana lah, nasib ya sudah dipakai saja istilah itu. Pun sama ketika nulis Negeri Pada Berdebat, saya menjelaskan tentang inflasi, tentang teori ekonomi dan seterusnya. Itu kan diedit oleh editor Gramedia Pustaka Utama. Penerbit saya itu kan salah satu penerbit yang sangat disiplin menggunakan KBBI dan ejaan yang disempurnakan. GPU itu kan tanda kutipnya adalah top-topnya penerbit di Indonesia yang sangat kekeh menggunakan istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ketika mereka harus berhadapan dengan istilah-istilah ekonomi yang juga tidak ada padanan katanya, terpaksa kita pakai. Tapi Pak Henry itu bukan dalam rangka sok keren-kerenan, gaya-gayaan dan seterusnya gitu ya. Pun termasuk ketika nulis Pulang Pergi ada percakapan dalam bahasa Latin atau bahasa negara setempat, itu dimasukkan biar atmosfer pembaca itu muncul gitu ya. Jadi ketika dia lagi kejar-kejaran di negara orang, kalau dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia lagi perang gitu kan, serbu, ataka gitu kan. Kalau kita cuma tulis di situ serbu gitu kan, orang bingung ini perangnya di mana gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai bahasa setempat, ataka itu bahasa serangnya orang Rusia gitu ya. Itu kan jadi kayak aura atmosfer perang itu dapat lagi perang di negara orang seperti itu. Kurang lebih begitu Mas Henry. Berikut Mbak Oke. Ya. Lina. Saya. Oh, siapa nih? Biar dipilih dulu sama Mbak Oke, jangan duluan. Jangan unmute duluan, ini pada unmute duluan. Iya, makanya. Oke, saya pilih dulu ya. Mbak Asna silahkan. Hasna. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya udah lama banget bersama Terelie. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghidupkan tokoh sehingga dapat begitu hidup seperti Thomas dan Bujang, dan juga bagaimana membuat suasana pertarungan begitu nyata. Baik, Hasna,
Kata kunci menghidupkan tokoh itu adalah diceritakan. Kamu kalau pengen nulis karakternya itu jahat, kamu nggak cukup hanya bilang dia orang jahat, dia orang jahat, dia orang jahat. 500 halaman, kamu mau ngasih tahu bahwa Thanos itu penjahat, kamu hanya tulis Thanos penjahat, tapi tidak ada satupun yang menceritakan kejahatan Thanos, nggak muncul ceritamu. Sama ketika kamu pengen menceritakan karakter utamanya orang sabar, kamu hanya tulis Pak Budi orang sabar, Pak Budi orang sabar. Tapi 500 halaman Pak Budi ini malah kerjaannya marah-marah, rebutan harta warisan, dan sebagainya. Nggak muncul. Nah, cara terbaik memunculkan karakter, ceritakan. Ketika dia memang jahat sekali, ceritakan latar belakang kenapa dia jadi penjahat. Yang ketika orang baca, oh lala, ini masuk akal kalau dia jadi penjahat. Dia punya masa lalu yang sangat mengerikan, gitu kan ya. Atau ketika menceritakan tentang orang yang sabar sekali, kamu ceritakan kenapa dia sabar sekali, yang membuat orang bacanya langsung mikir, amboy, saya tahu kenapa dia jadi orang sabar. Karena ada sebuah peristiwa yang membuat dia paham sekali tentang kesabaran. Berikut. Ya, Hifa, Putri Fasya, silakan. Udah, nanti diinget, catat, dipilih 10 orang udah. Iya. Yang kira-kira oke. Siapa ini? Fasya, Pak Abang. Baik, silakan. Apa pertanyaanmu? Aku mau nanya kenapa Bujang sama Thomas di buku Pulang Pergi nggak jadi tokoh aku? Ya jawabannya simpel, Atifa, karena dua-dua tokoh itu kan sama kuat dan sama pentingnya. Kalau salah satu jadi aku, yang lain tenggelam. Itu pun sudah saya paksakan Bujang dan Thomas pakai sudut pandang mereka itu sama-sama pakai namanya. Banyak yang sudah protes, kata mereka Thomas kenapa nggak terlalu muncul di situ, terutama penggemarnya Thomas. Apalagi kalau nanti Bujang yang jadi akunya, lebih banyak lagi yang protes. Makanya setelah dia join jadi satu buku Pulang Pergi, mereka pakai Bujang, pakai Thomas. Jadi sudut pandangnya bukan aku lagi, ya. Satu lagi boleh nggak? Cukup. Berikutnya. Cukup. Berikutnya, nih cowok nih sekarang nih, Yusuf Nober, silakan. Baik, terima kasih. Bang Tere, apa sih yang harus terjadi kalau kita menulis novel itu? Apa yang harus terjadi di halaman pertama dan terakhir supaya sebuah novel itu berhasil gitu? Yosep, Dek, hari gini kamu ngetik pakai komputer. Beda dengan zaman dulu orang ngetik pakai mesin tik. Dulu waktu saya SMA, saya nanya ke salah satu penulis top. Saya nanya begini, bagaimana membuat novel itu di halaman pertamanya sangat bagus? Dia bilang, kamu cari yang paling menarik dan seterusnya dan seterusnya. Karena dulu nulis pakai mesin tik. Apa artinya? Ketika kamu tulis tik 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 centong, tik 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 centeng, salah tulis kamu pakai tipek. Salah tulis kamu lempar kertasnya. Artinya apa? Yang sudah ditulis tidak bisa direvisi, yang sudah ditulis begitulah, kecuali kamu mau ngerevisi habis-habisan. Tapi hari gini kamu nulis pakai komputer. Apa enaknya komputer itu? Bab 2 kamu jadikan bab 1 bisa. Kamu putar sana, putar sini, putar sana. Itu gampang sekali. Nah, kalau saya jadi penulis, saya tidak pernah peduli bagian pertama itu apa, bagian terakhir itu apa. Saya ketik saja, yang penting bukunya jadi. Nah, setelah jadi baru mikir, ini kayaknya openingnya kurang seru ya. Kayaknya bab 5 bisa saya majuin sebentar jadi opening. Nanti flashback sekali dia. Bisa. Atau ketika sudah jadi ending, ini kayaknya endingnya nggak menarik ya. Diedit lagi, bisa. Hari gini tuh enak sekali ngetik. Zaman dulu, zamannya Pak Pram, ketika dia nulis novel, Ken Arok misalnya, salah satu karakter utama namanya Joko, misal ya, dan dia tiba-tiba pengen mengganti namanya jadi Bambang, repotlah dia. Kenapa repot? Dia harus cari semua halaman yang ada kata Joko, ditipek sama dia, diketik ulang Bambang. Dan rumitnya lagi, Joko itu 4 huruf, Bambang itu 7 huruf. Gimana coba ngeditnya di mesin tik? Tapi hari ini, kamu buka file kamu, Control Find Joko, replace all with Bambang, enter, selesai. Jadi Yosep, kalau kamu bertanya ke saya, bagaimana teori halaman pertama dan teori halaman terakhir, hari gini nggak ada teorinya. Yang penting kamu selesaikan dulu novelmu, selesai novelmu, baru sekarang pikirkan gimana cara membuat opening dan ending. Jangan dibalik. Anak muda hari gini itu rumitnya minta ampun. Pengen jadi penulis, belum apa-apa udah nanya, ending sama beginningnya kayak mana ya? Udah ditulis belum? Belum. Apa poinnya kamu bertanya? Itu sama kayak kamu bertanya ke Valentino Rossi atau Marquez, nanyanya begini, Om Valentino Rossi,
bagaimana sih belok itu biar enak di tikungan tajam pakai motor gede? Dia nanya balik ke kamu. Kamu bisa naik sepeda motor nggak? Oh, nggak bisa, Om Valentino Rossi. Terus apa poinnya kamu nanya gitu? Ya, jadi Yosef itulah kurang lebih. Yuk berikutnya. Berikut Henry Effendi. Ini cowok dulu nih. Henry Effendi. Ini kebanyakan cowok, cewek nih nanya. Henry, silakan Henry. Sudah tadi, saya sudah tadi. Sudah. Oh, Henry sudah. Oh, sudah. Yosa Fitriadi. Halo? Yosa ada? Oke. Yosa, silakan Yosa. Ya. Bang, mau tanya, Bang? Ya. Ketika Bang menulis sebuah novel, kemudian itu kan ada beberapa yang tanda kutip yang agak kurang setuju. Apakah itu di medsos ataukah langsung ke kotak kritik dan saran itu, Bang? Nah, gimana mengatasinya ketika yang pro kontra tadi itu tidak menghambat sisi kreativitas kita ke depannya, Bang? Buzzer dan sebagainya itu, Bang. Yosa, saya itu penulis yang simple. Bahkan dalam tanda kutip, saking simpelnya saya itu ngeselin. Maka ketika ada orang yang bilang dia nggak suka dengan buku saya, nggak suka dengan isi buku saya, jawaban saya simpel, itu masalah kamu, bukan masalah saya. Saya mending terus ngetik. Jadi silahkan. Kamu yang nggak mau suka ya sudah silahkan. Jadi Yosa seperti itulah jawaban saya. Tapi intinya gini Yosa, kritik dan saran itu bisa positif, bisa negatif. Ketika dia positif, memang ada poinnya, kamu dengarkan, kamu jadikan masukan agar tulisanmu semakin baik. Tapi ada juga yang asal saja. Banyak kritik dan saran itu yang bahkan orang belum pernah baca dan seterusnya. Tapi kalau dia memang kritiknya bagus, contoh misalnya saya nulis Pulang Pergi ini kan ada yang kritik, Bang Tere itu berantemnya di bagian Pulang Pergi ini nggak terasa karena tiba-tiba saja si Diego sudah kalah gitu kan, tidak ada detail perkelahiannya. Kami ini kan membaca buku aksi, kami pengen perkelahian terakhir itu begitu akbar dan begitu serius, kolosal gitu kan. Itu masukan yang menarik. Makanya saya bilang di buku berikutnya Berdebah di Ujung Tanduk, saya akan bikin itu perkelahian non-stop biar kalian puas gitu ya. Paling nanti lupa menghela napas bacanya gitu ya. Baik, berikutnya. Mbak Oke itu unmute. Bahrul, silakan Bahrul. Ini dia ngetek-ngetek nih. Bu Oka, banyak sekali pertanyaannya. Oke, Bahrul ada? Kalau enggak kita cepat lewat, biar nggak kehabisan waktu ya kita. Baik, Bahrul silakan. Langsung. Seperti yang kita tahu, Bang Tere itu sudah banyak menulis tentang banyak genre. Misalnya atau ada di novel-novel lain. Bahrul, kamu bisa berdiri dulu sebentar nggak, Bahrul? Aku pusing lihat kamu jalan-jalan gitu. Stop. Masih jalan. Oke, yuk. Apa pertanyaanmu? Baik, bagaimana cara Uda Tere menggabungkan banyak pengetahuan. Putus-putus, Bahrul. Misalnya ketika tentang keuangan atau bagaimana cara Uda Tere menggabungkan disiplin ilmu dan novelmu. Ya, pokoknya menggabungkan gitulah ya, menggabungkan berbagai topik, berbagai genre. Bahrul, kata kuncinya tadi saya sudah bilang, latihan. Kita tidak pernah bertanya ke mama, ibu atau mama kita di rumah, kok bisa ibu kita itu masak begitu banyak variasi menu, semuanya enak. Kok bisa dia melakukan itu? Nah, kalau kita bertanya ke dia, maka jawaban dia biasanya adalah dia latihan. Berpuluh tahun dia masak, maka cepat atau lambat dia punya banyak sekali ide masakan di kepalanya, dan dia bisa masak rendang, masak sayur asem, bahkan lintas negara pun dia bisa masak spaghetti dan seterusnya. Jadi Bahrul, kalau kamu pengen jadi penulis besok lusa, banyaklah latihan menulis. Berikutnya. Ini ada Firda Anissa Darmawan. Silahkan, ini pertanyaannya bagus di chat ya. Coba silahkan, saya kasih kesempatan. Firda. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum, Bang. Mau tanya, ada rencana untuk merilis novel berlatar belakang Indonesia Timur gitu?
Oh ada. Nanti buku ke-8 dari serial Anak-anak Mama, judulnya Si Anak Savana. Tapi genre ini genre yang mungkin tidak terlalu rame ya, karena memang serial anak-anak ini pembacanya nggak sebesar kayak serial romans, fantasi gitu ya. Tapi nanti kalau kamu tungguin mungkin tahun depan rilisnya, Si Anak Savana itu timur sekali, settingnya di Flores, tentang anak yang tinggal di perkampungan yang memelihara sapi, berkuda, balap kuda, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu tunggu aja ya. Tapi walaupun itu belum rilis, Firda, di novel-novel saya itu banyak sekali karakter dengan tokoh orang timur. Di Pulang Pergi ini ada karakter orang timurnya. Kopong, gurunya Bujang, yang jago berantem itu adalah orang Flores. Jelas sekali ditulis di situ dia orang Flores. Kalau kamu masih sempat baca yang Pulang buku pertama ya. Ada di situ orang Flores. Itu juga nama guru saya. Kamu tinggal di Flores sekarang? Saya tinggal di Sorong, Papua Barat. Nah, bilang sama dia, Bapak masuk dalam novelnya Bang Tere gitu. Jadi petinju, tapi penjahat di situ dia. Siap. Terima kasih, Berikut. Bang. Ya, berikut Eko Angga Suparno, ya silakan nih. Izin bertanya, Bang. Izin bertanya, Bang. Iya, silakan. Nah, kan kalau kita agar jadi penulis yang handal seperti Bang Tere, langkah krusial apa yang perlu diperhatikan oleh seorang pemula apabila ingin mempunyai karya dalam sebuah buku? Dan apakah ada? Iya. Saya ngerti pertanyaanmu. Cukup. Eko, kalau kamu pengen jadi penulis yang handal, berhenti banyak bertanya, mulailah menulis. Anak muda hari gini ini pertanyaannya rumitnya minta ampun Mbak Oke. Betulan deh, saya ketemu sama penulis-penulis sekarang itu nanyanya rumit sekali. Bang Tere bla bla bla, Bang Tere bla 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 bla. Ketahuilah nak, kalau kamu pengen jadi penulis yang baik, kata kuncinya adalah berhenti banyak bertanya, mulailah menulis. Setiap hari kamu menulis 1000-2000 kata, dalam waktu 2 tahun kamu datang lagi ke saya, kamu akan malah sebaliknya, nggak bertanya bagaimana jadi penulis, kamu akan bilang begini, Bang Tere, saya sudah punya novel, Bang Tere mau baca nggak bukunya? Ya, gitu. Berikut. Ya, Sofa Humaira, ayo silakan, udah ngetek-ngetek terus nih. Oke, Sofa. Sofa Humaira, ya. Selamat Bang Tere. Saya mau bertanya. Ya. Webinar sangat posisi Mama dalam novel ini itu seperti apa? Posisi Mama dan kaitannya dengan Bujang. Karena beberapa kali di ceritanya seperti ada pergulatan batin. Kemana kali ini harus pergi Mama? Kemudian kayak mungkin apakah roh dari cerita ini itu sebenarnya ada pada Mama? Iya. Sofa, kalau kamu perhatikan novel ini, judulnya itu kan buku pertamanya, buku ketiganya Pulang, buku keempatnya Pergi, buku kelimanya Pulang Pergi. Itu kan hanya permainan kata sebenarnya, pulang, pergi, pulang, pergi. Tapi kalau kamu memahaminya secara substansial, secara prinsipil, kamu akan ngerti bahwa itu sebenarnya simbol dari pergolakan batin tokoh utama kita, Bujang. Karena hidupnya itu hanya berkutat atas pertanyaan kemana dia akan pulang, kemana dia akan pergi, atau jangan-jangan dia itu hanya pulang, pergi, tidak pernah beranjak meninggalkan talang tempat dia dulu dilahirkan. Nah, kalau kita bicara tentang talang, kampung yang tempat dia dulu dilahirkan, otomatis ingatan paling utama, ingatan paling besar Bujang ada di Mama, ibunya sendiri. Orang yang mengajarkan dia membaca, menulis, mengaji, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu betul, Sofa. Boleh jadi esensi dalam kepalanya Bujang itu adalah Mama. Tapi kamu belum baca Berdebah di Ujung Tanduk. Kalau kamu nanti baca Berdebah di Ujung Tanduk buku ke-6, kamu akan realize ada bagian potongan kecil di kepala Bujang yang belum pernah kita sentuh sama sekali. Kamu kalau udah baca Berdebah di Ujung Tanduk, kamu akan teriak nanti. Ya belum baca karena belum dirilis. Ya, Sofa. Tapi saya sudah menyiapkan surprise sekali di situ yang ini jadi spoiler kalau saya buka ya. Tapi intinya adalah ada bagian di kepala Bujang yang belum kita bahas sampai sejauh ini. Bagian yang masih misterius sekali tentang boleh jadi ada wanita kedua yang sangat penting dalam hidupnya, tidak hanya Mama. Berikutnya.
Ya, terakhir lah Novi. ini Mbak Oke. Ya. Terakhir ini udah jam segini. Ya, ini terakhir nih dari Novi Rahmawati. Novi? Iya, nanti, halo. Ya, udah. Terakhir ini pertanyaan terakhir, kemudian nanti udah Tere mengumumkan kita closing. Gitu. Mau nanya, untuk zaman sekarang kan banyak para penulis milenial yang menuliskan genre tentang percintaan gitu. Nah, pendapat Bang Tere perihal menulis untuk peradaban, pemikiran besar kan akan memperbaiki sebuah perbaikan tuh. Gimana, Bang? Adik-adik sekalian, aku sih welcome sekali dengan genre tulisan apapun. Bahkan ketika kalian menulis tentang hantu-hantu, dulu kan rame kan Mbak Oke tulisan tentang hantu-hantu. Horor, sampai film-film. Set apa namanya? Pocong dan segala macam. Ya. Aku sih welcome aja. Sepanjang dia memperkaya keragaman literasi dan seterusnya, apapun yang kalian tulis silahkan. Dengan harapan semakin lama ketika kalian semakin sering menulis, kalian akan mulai tertarik menulis hal yang lebih serius, lebih berat, lebih bermanfaat. Yang boleh jadi seperti kamu bilang tadi, menjadi buku yang simbol sebuah zaman gitu loh. Saya sebenarnya memang sudah dari dulu bilang saya itu hanya penulis novel-novel ringan. Seperti Daun yang Jatuh, Kau Aku Sepucuk Angpau Merah. Tapi besok lusa 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, saya kan juga mungkin mau juga Novi menulis novel yang apa ya istilahnya Mbak Oke ya, yang kayak masterpiece gitu ya. Tapi mungkin besok lusa, kalau saya sudah siap, kalau saya sudah bisa gitu. Kalau sekarang yang jadi kajian gitu ya. Oh iya betul Mbak Oke, yang jadi kajian, yang jadi pembicara. Kayak buku-bukunya itulah ya, Ronggeng Dukuh Paruk, buku-buku senior kita yang bahkan dibahas di luar negeri dan seterusnya. Saya pengen juga. Nah, hanya saja kan tidak semua orang siap tiba-tiba menulis level seperti itu, Novi. Termasuk penulis milenial. Kalau memang penulis milenial awal-awalnya hanya nulis tentang Korea, Cintaku di Seoul, niru-niru K-pop, ya silakan saja. Itu baik sepanjang kamu nulis produktif. Cinta-cintaan itu bukan sesuatu yang kita bisa remehkan loh, Novi. Karena boleh jadi dari tulisan yang seperti itu, lama-kelamaan dia terus produktif, 20 tahun dari sekarang, boleh jadi dia menulis novel yang membuat kita berpikir sekali. Yang jadi simbol perubahan zaman Indonesia menjadi negara yang jadi apa gitu kan, kita nggak tahu seperti itu. Kurang lebih begitu Mbak Oke. Oke, kita ini sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Saya mungkin hanya akan merangkum sedikit aja Uda Tere, karena pertanyaan tuh rata-rata sama setiap sesi-sesi gitu. Bagaimana sih rahasia sukses dari menulis, intinya kan cuma itu. Jadi saya ulang sekali lagi, ini rahasia sukses ala Tere Lie. Pertama, kalau mau jadi penulis, berhentilah jadi orang cengeng. Yang kedua, kamu harus produktif. Lalu, apa yang ketiga? Jangan pernah berhenti belajar. Nah, itu kesimpulan saya sebagai moderator hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bang BI dan semua peserta yang hadir di acara ini. Uda Tere, terima kasih juga. Uda Tere, silakan umumkan sekarang. Sekarang langsung udah umumin 10 pemenang. Saya juga bertanya, kira-kira menang nggak Uda? Yang pertama adalah 10 ya? Ya, 10 udah. Yang berisi tanda tangan. Novi yang bertanya terakhir kali. Terus Firda nomor 2. Yosep nomor 3. Ini dicatat ya panitia ya. Atifa nomor 4. Hasna nomor 5. Hendri nomor 6. Dian Nopita nomor 7. Dani nomor 8. Adinda nomor 9, bukan Adinda, Monica nomor 9, Adinda tadi putus-putus jadi kita nggak sempat bahas. Welly nomor 10. Kurang lebih itu 10 yang dapat novel Pulang Pergi. Mbak Nita, kita sudah selesai. Udah ada sedikit ini baik. Penutup saya tutup dengan segini. Okay. Adik-adik sekalian, sebuah negara atau sebuah peradaban, sebuah bangsa itu maju dicerminkan dari budaya literasinya. Manusia itu kenapa bisa maju sekali dibandingkan hewan? Karena kita punya literasi. Sejak kita menemukan angka, huruf, dan seterusnya, kita bisa mewariskan peradaban ke generasi berikutnya lewat literasi. Nah, ketahuilah,
Indonesia itu akan berkembang lebih maju kalau lebih banyak penduduknya yang pintar membaca, pintar menulis dibandingkan pintar bicara dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya berharap sekali dari acara ini kalian semua tumbuh kecintaan atas literasi, kalian suka membaca, suka menuliskan dan seterusnya. Karena ketahuilah apa pentingnya dari menulis? Menulis itu sama dengan membekukan kalimat-kalimat kita. Apa yang dulu kita tuliskan, 10 tahun sekarang kita baca, kita akan bisa menyaksikan lagi. Oh, saya dulu pernah menulis bahwa saya benci korupsi, saya benci bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan bicara. Kalau bicara, kamu bisa bicara di depan media, bisa bicara di iklan, katakan tidak pada korupsi, 2 tahun kemudian kamu korupsi. Beda banget. Tapi ketika kamu tuliskan itu, kamu tuliskan dengan sungguh-sungguh, dia bisa jadi prasasti janji kamu. Nah, jadi semoga kalian besok lusa jadi penulis yang produktif, memperkaya khazanah literasi di Indonesia, menjadi bagian dari orang-orang yang menumbuh kembangkan literasi. Kurang lebih itu Mbak Oke. Oke, semoga silahkan, bermanfaat. Ya, terima kasih, senang bertemu dengan dirimu. Udah, sama-sama. Kita mudah-mudahan kapan-kapan bisa bertemu fisik. Betul. Oke, terima kasih banyak sekali. semua yang hadir. Semoga bisa jadi bermanfaat bagi kita semua. Silahkan Nita, kita kembalikan. Anita. Oke. Anita, unmute. Unmute itu. Unmute. Unmute sayang. Oke. Terima kasih Bang Tere, Bu Oka. Terima kasih semua pesertanya juga yang sudah join kembali. Ini kita sudah sampai di akhir acara. Dan ada kesan dan kesan atau closing statement dari Bapak Trisno Nugroho selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Nah, mungkin kita bisa wakilkan dengan Bapak Doni. Doni dipanggil lagi Pak Doni. Iya, silahkan Pak Doni. Pak Doni. Mbak Nita. Ya. Bentar Nita juga, saya ikut juga loh. Pak Trisno, silakan. Oh ya, silahkan Pak Trisno. Ya, saya Pak Darwis sama sama Ibu Oka, terima kasih tadi saya dengerin, saya sedang kebuleleng tadi Pak, maaf sih. Nggih, matur susma sareng sami. Nggih, semua ya, semoga bagus sekali. Tadi saya yang dikit ada masalah tapi sudah datang lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Darwis sama Bu Oka. Sama-sama Pak. Nggih. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Trisno. Ini apresiasi yang luar biasa khususnya kepada Pak Darwis atau yang lebih dikenal sebagai Terelie. Kemudian dengan sangat baiknya juga kita dipandu pada kegiatan dari pagi hingga siang ini oleh Ibu Oke, luar biasa Ibu Oke, dan juga kepada semua peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Tak lupa bahwa kegiatan ini juga terlaksana dengan baik karena kerjasama dengan Bank Indonesia Institute. Ya, ada tadi di awal ada Ibu Ida Rosida, kemudian ada teman-teman lain juga dari BINS. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya meng-highlight beberapa kata kunci khususnya dari Bang Darwis ya. Mulai ya bagi adik-adik yang ingin menjadi penulis, biasakan 1000-2000 kata setiap harinya. Kalau tidak mulai, jangan bermimpi jadi penulis. Ya. Dan bisa juga minat menjadi penulis, mulai juga dengan minat membaca. Betul sekali. Ya. Sehingga adik-adik semua atau teman-teman semua bisa melihat gaya penulisan. Siapapun dia, pasti ada yang pas atau ada yang cocok dengan adik-adik semua. Nah, setelah itu dimulai. Jangan bertanya terlalu banyak lagi ya, begitu Pak Darwis. Betul sekali. Segera dimulai ya. Dan sehingga satu saat kelak, kalau kita kan selalu ada yang menyampaikan
practice make perfect ya. Selalu dilatih berulang-ulang. Nah, sehingga nanti adik-adik semua tuh katakanlah semacam dapatlah selanya itu seperti apa untuk menulis, apakah kata sambungnya apa yang digunakan cocok, terus kemudian gaya bahasanya seperti apa, karena ditujukan kepada siapa nanti hasil tulisannya. Dan jangan pernah menyerah. Apabila ditolak, coba lagi. Ya, itu tadi sudah disampaikan atau dibuktikan sendiri oleh Pak Darwis selaku penulis. Dan kalau ditolak, nggak usah kita berkecil hati. Kita bikin lagi. Nanti kalau kita bagus, penerbitlah yang akan mendekati kita. Demikian ya Pak Darwis ya. Betul. Kan. Jadi jangan pernah berhenti. Ya, mimpi boleh, tetapi actionnya jelas. Ya, jangan mimpi terus. Kalau enggak, kapan mulainya nanti? Kan? Iya, Pak. Gitu, ya. Sekali lagi apresiasi ya kepada Pak Darwis, Bu Eke, para peserta, teman-teman BINS ya. Nanti animonya luar biasa karena tadi sebelum ada kejadian kita sampai 578 pesertanya. Kemudian setelah kejadian gangguan teknis, saat ini ada 362 peserta dan luar biasa sekali kegiatan ini. Ya, sekali lagi kerjasama antara Bank Indonesia Provinsi Bali dengan Bank Indonesia Institute di Jakarta sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Akhir kata kami mengucapkan, kami akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sama-sama Pak, aku izin pamit ya Pak ya semua. Pamit, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi semua. Terima kasih sebelumnya. Semua, bye. Mohon perhatian. Dadah Om Tere, dadah Om Tere. Dadah. Dadah.